pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Ada sukacita atau tidak? Nah, harus ada karena hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Kita akan menyanyikan lagu ini dalam dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adik-adik, waktunya kita untuk berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu Lipatlah Tangan dan Tutuplah Mata. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari hingga pada saat hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati, kiranya kami anak-anak-Mu, adik-adik kalian kami dapat beribadah dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum membaca Alkitab, mari kita menyanyi satu lagu. Judulnya Hai Kawan Tahukah Kamu. Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu
di tempat ini akan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami semua agar kami tidak main-main, agar kami boleh memperhatikan cerita firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Masih ingat kitab Hagai? Hagai ada di kitab Perjanjian? Ya, benar sekali, Perjanjian Lama. Kita siapkan pembacaan kita. Kalau kita sudah menemukannya, kita akan membacanya. Kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Monik akan bercerita tentang firman Tuhan. Nah, ada suatu kisah tentang seorang anak yang bernama Adit. Beginilah ceritanya. Suatu hari, seseorang anak yang bernama Adit pulang dari sekolah. Seusai dari sekolah, Adit berlari ke rumahnya dengan buru-buru, dengan bergegas. Namun sesampai di rumah, dia malah bermain handphone. Permainan yang paling senang Adit mainkan di handphone yaitu permainan Mobile Legends. Wah, apakah kalian senang memainkan permainan ini juga? Nah, Adit keasikan bermain sampai Adit lupa waktu. Ia makan terburu-buru karena ia ingin segera bermain handphone lagi. Nah, Adit terus bermain dan bermain sampai tidak terasa sudah malam. Nah, akhirnya Mama Adit lalu mengingatkan Adit untuk mengerjakan PR-nya dan membaca Alkitab. Akan tetapi Adit malah berbohong. Ia berbohong bahwa Adit sudah mengerjakannya. Adit bahkan berpura-pura untuk tidur, dan ketika mamanya sudah pergi, Adit malah melanjutkan bermain Mobile Legends. Keesokan harinya, Adit bangun untuk ke sekolah. Tetapi di sekolah Adit malah mengantuk karena tadi malam Adit bermain game semalaman. Nilai-nilai Adit pun semakin lama semakin turun karena Adit sering tidak mengerjakan PR-nya dan susah untuk memperhatikan guru di kelas. Nah, selain daripada itu, Adit juga jadi anak yang sulit bergaul. Adit suka mengganggu teman-temannya, suka juga mengganggu hewan, dan Adit suka marah-marah. Nah, adik-adik, bagaimana kira-kira sikap Adit menurut kalian? Apakah sikap yang begitu baik? Ya, sikap itu tidak baik. Jadi kita tidak boleh meniru sikap Adit ya.
kita harus bermain seperlunya saja. Kalau sudah waktunya untuk makan, kita harus makan. Waktunya untuk beristirahat, kita harus beristirahat. Kalau waktu untuk mengerjakan tugas, kita harus mengerjakan tugas. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Waktu beribadah pun seperti hari ini, ibadah hari Minggu pelayanan anak, kita harus masuk dalam ibadah. Nah, kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mama Adit juga mengingatkan untuk Adit mengerjakan PR, membaca Alkitab sebelum tidur. Tetapi Adit makan Adit berbohong adik-adik. Nah, apakah baik juga kalau kita berbohong kepada orang tua? Ya, tidak sama sekali. Kita tidak boleh berbohong. Ya. Nah, apa yang kita baca tadi dari Alkitab, kita membaca dari kitab Hagai. Hagai adalah seorang nabi di Israel yang mengingatkan agar bangsa Israel kembali mengingat Tuhan, kembali untuk membangun bait Allah yang sudah rusak. Apa yang mereka lakukan pada saat itu? Bangsa Israel malah sibuk membangun rumah masing-masing, tetapi mereka lupa membangun rumah Tuhan, membangun bait Allah. Nah, Nabi Hagai pun mengingatkan mereka untuk tetap mengingat Tuhan, mengingat rumah Tuhan yang belum dibangun, agar mereka bisa sama-sama beribadah lagi. Nah, adik-adik, di minggu ini juga kita akan mengucap syukur karena dalam minggu ini kita memperingati hari ulang tahun gereja kita GPIB. Nah, dalam hari ulang tahun gereja kita ini, kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan agar kita tidak sibuk, kita tidak asik dalam kegiatan kita sendiri. Kita lupa Tuhan, kita lupa untuk beribadah. Kita lupa untuk bersekutu, untuk sama-sama memuji Tuhan. Nah, apa yang dosa kita lakukan? Kita bisa berdoa, mengucap syukur, ikut beribadah walaupun sementara ini kita beribadah di rumah kita masing-masing ya adik-adik. Kita juga bisa memberikan hati kita, memberikan waktu kita kepada Tuhan. Ketika kita memberikan waktu kita memberikan hati kita sayang sama Tuhan, Tuhan juga akan sayang sama kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan yang sudah memberikan kita nafas hidup, Tuhan yang memberikan kita kesehatan. Ya, adik-adik, kita harus ingat itu ya, bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ajarlah kami ya Bapa, agar kami mendengarkan dan melakukan firman yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati pemerintah kami, Engkau berkati kami masyarakat, agar kami boleh bersama-sama dalam keadaan damai dan keadaan sehat di negara kami Indonesia ini. Engkau berkati juga Tuhan bencana alam dimanapun terjadi. Kiranya Tuhan Engkau boleh menyelamatkan mereka yang tertimpa bencana Tuhan dan memberikan mereka kekuatan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati juga ya Bapa gereja kami, gereja GPIB Immanuel Parepare, di dalamnya Engkau berkati Ibu Pendeta kami, Engkau berkati majelis kami dan juga kami sebagai jemaat agar kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau berkati juga Tuhan kedua orang tua kami, bapak kami, mama kami di rumah Tuhan yang telah membesarkan kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang. Kami berdoa juga ya Bapa
Untuk teman-teman kami yang sakit, Engkau boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Engkau berkati juga mereka yang malas Tuhan, agar mereka tetap semangat dan kami boleh sama-sama memuji muliakan Engkau dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak berikutnya. Engkau berkati juga Tuhan kami dalam masa sekolah kami, berkatilah guru-guru yang mengajar kami, berkati juga orang tua kami yang mengajar kami di rumah Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang semangat, anak-anak yang cerdas, dan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau juga. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami, ampunilah segala dosa kami. Kami bawa doa ini hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita memberikan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Nah, sebelum itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik klien kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk persembahan kami yang adik-adik klien kami telah berikan tadi. Kiranya persembahan yang adik-adik kalian kami berikan dapat berguna bagi pelayanan dan kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, saat ini setelah kita beribadah, kita akan masuk dalam lagu terakhir, yaitu lagu penutup. Kita menyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami ya Bapa, dan kami sudah bersama-sama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu dalam ibadah kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Duduk yang manis ya adik-adik, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.